You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. No matter the way, I trust in your timing. I can't see the way, but I know that you're leading, and I won't give in now or surrender to feelings. No, I won't back down, 'cause freedom is calling. 'Cause you've never failed and you never will. No, you're always with me. You never fail and you never will. Because of the cross, I have no need of fear. All of my wrong, your love has nailed it there. My past is gone, 'cause you buried everything. As I rise with you, Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi dalam devotion pada pagi hari ini, yang saya percaya akan memberkati Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, baik yang lagi ada di rumah maupun yang lagi dalam perjalanan atau yang sedang bersama teman-teman mungkin untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saya berdoa untuk setiap orang yang join dalam layar ini, yang bersama-sama mendengarkan devotion. Tuhan, tolong terjemahkan apa yang kami dengar, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa menghidupi, kami bisa menjalankan dengan penuh percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan ambil dari firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, ya. Saya akan bacakan perlahan-perlahan, ya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ini perikopnya atau judulnya mengumpulkan harta, ya. Nah, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena itu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ada beberapa hal penting di sini yang bisa kita pelajari. Nah, yang pertama dikatakan janganlah mengumpulkan harta di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang diberkati, punya kelimpahan dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Karena dalam terjemahan asli dikatakan begini, ini penting ya, kita tahu bahwa janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri. Artinya Tuhan mau bilang bahwa kalau kita punya harta, itu pastikan jangan untuk kita sendiri. Jangan kita pribadi. Karena Tuhan bilang dalam firman Tuhan, kerajaan Allah itu seperti ini, yaitu pada hari terakhir, raja itu datang dan duduk di tahtanya, kemudian dia akan berbicara bahwa yang sebelah kanan, kemudian domba-domba, yang sebelah kiri adalah kambing, ya, atau dikatakan gandum dan ilalang, ya. Nah, kemudian
kepada yang sebelah kanan dikatakan masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kenapa? Karena pada waktu aku lapar, kamu berikan aku makanan. Pada waktu aku sakit, kamu mengunjungi aku di penjara, bahkan aku tidak mempunyai pakaian, kau berikan aku pakaian. Nah, kemudian mereka bertanya, apa maksudnya Tuhan? Kapan kami memberikan engkau makanan, berikan engkau pakaian, dan lain sebagainya? Dengar baik-baik yang Tuhan katakan. Pada waktu yang kau memberikan pada salah satu saudaramu yang paling hina, engkau telah memberikannya untuk aku. Nah, siapa yang paling hina itu? Musuh kita? Orang yang menyakiti kita barangkali? Atau mungkin orang miskin? Orang yang tidak punya apa-apa? Nah, waktu kita memberikan kepada mereka, kita telah memberikannya kepada Tuhan. Dan Alkitab mengajarkan bahwa seteguk air saja kita berikan, ada upahnya. Jadi persoalannya bukan kita tidak boleh mengumpulkan harta, tidak menyiapkan warisan, bukan itu isunya. Isunya apakah yang saya punya atau yang saya diberkati, adakah orang lain diberkati dari hidup saya? Adakah orang juga diberkati dengan apa yang saya punya? Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak semata untuk kita nikmati sendirian. Karena Tuhan mau lewat hidup kita orang lain diberkati. Ingat, Abraham atau bapak yang mengajarkan iman kepada kita, atau bapak orang beriman, mengatakan bahwa oleh Abraham semua bangsa akan diberkati. Nah, kita semua ini keturunan Abraham. Oleh kita orang diberkati. Jadi kalau kita diberi, kita harus terima, karena orang yang memberi akan diberkati. Amin. Dan bahkan kalau orang yang menyakiti kita, orang yang mengutuki kita, no worry, jangan khawatir mengenai itu, karena Tuhan yang akan mengerjakan, membalasnya kepada mereka. Jadi yang bagian kita apa? Mengasihi mereka, menjadi berkat untuk mereka, menolong mereka, memberkati mereka dari seluruh area kehidupan atau harta apapun yang dipercayakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga mengatakan begini di dalam ayat ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi, kalau kita punya harta di bumi, kita fokus untuk kita sendiri, akan tiba harinya, kita suka atau tidak suka, kita akan mengalami pasang surut, ya. Seperti contoh sekarang pandemi COVID ini. Tidak ada yang kehilangan. Semua orang mengalami kehilangan. Apakah itu karena krisis ekonomi, atau karena penjualannya tidak selaris sebelumnya, atau tidak ada lagi penghasilan dari kantor maupun pekerjaan yang selama ini digeluti. Jadi sepertinya ada yang kemarin kita sudah kumpulkan semua terus hilang begitu saja. Dan semua orang mengalami itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang firman Tuhan katakan, bahwa harta di bumi ngengat dan karat, atau peristiwa ekonomi atau resesi akan mengambilnya, semua itu akan hilang. Nah, terus bagaimana solusinya? Apa yang Tuhan mau dari kita? Yang Tuhan mau dari kita adalah kita melakukan sistem kerajaan Allah. Apa itu? Ya, kalau kita mempunyai harta, ya, Tuhan mau kita kumpulkan harta kita itu bukan saja untuk kepentingan diri kita, tapi yang Tuhan mau kita kumpulkan harta di surga. Nah, seperti apa itu mengumpulkan harta di surga? Ya, bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Mengumpulkan harta di surga itu yang Tuhan ajarkan di sini adalah bagaimana kita tahu dulu apa yang penting buat surga. Apa yang berharga, karena harta itu adalah hal yang berharga. Yang berharga di surga itu apa? Itu yang kita perlu tahu. Nah, di surga itu yang berharga bukan emas. Ya, yang di surga itu bukan benda yang berharga. Yang berharga di surga itu adalah Tuhan sendiri, dan kemudian jiwa-jiwa. Jadi Tuhan mau setiap orang masuk ke surga. Kenapa? Jiwa-jiwa itu berharga. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan harta di surga? Bagaimana caranya? Supaya kita juga berinvestasi di surga. Nah, caranya adalah bahwa kita memperhatikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Kita gunakan juga buat kita sendiri, tapi kita juga memberikan kepada Tuhan. Waktu seseorang membawa koin kepada Tuhan, ya, kemudian bertanya, apakah kita harus memberikan kepada kaisar, membayar pajak dan lain sebagainya? Tuhan katakan begini,
berikanlah kepada kaisar, berikan kepada kaisar, berikanlah kepada Tuhan yang harus diberikan kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan kita perlu tahu. Yang kita berikan kepada Tuhan, yang Tuhan perintahkan kepada kita, membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Itu bukan untuk manusia, itu untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Itu supaya kita tetap menjaga hati kita melekat kepada Dia, terhubung dengan Dia, bergantung pada Dia, bersandar kepada Dia, dan kita pasti bisa hidup dengan 90%. Nah, 10% itu milik Tuhan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya, terus bagaimana kita bisa memberi? Bagaimana kita bisa menolong orang miskin? Dari 90% itu Tuhan mau kita berbagi, kita memberi, kita menolong orang lain. Jadi selama kita hidup ini, kita investasi. Yang Tuhan maulah, kumpulkanlah harta di surga. Karena di sana ngengat dan karat, tidak ada pencurian di sana, tidak akan hilang. Nah, waktu kita mengumpulkan harta di surga, memberi kepada Tuhan, membawa persembahan kita, itu adalah investasi di surga. Dan bagaimana sih jiwa-jiwa yang berharga bagi kita? Apakah jiwa-jiwa berharga bagi kita? Nah, kesempatan kita membawa dana misi kita supaya orang-orang punya kesempatan untuk membuat keputusan. Mereka mendengar Injil dan punya keputusan menerima atau menolak Kristus. Itu adalah cara kita investasi di surga yang Tuhan mau. Kita membawa dana misi kita menabur di ladang misi, kita menabur di mana lembaga-lembaga yang fokus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kenapa? Karena itu kesempatan mereka untuk membuat keputusan menerima atau menolak Kristus. Nah, disinilah yang Tuhan bilang, kumpulkanlah harta di surga, yaitu kita memberikan kepada Tuhan, kita memberikan untuk kesempatan di mana dana misi ini dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, kenapa kita perlu lakukan ini? Kenapa kita jangan kumpulkan harta untuk kita sendiri? Dan kenapa harus kumpulkan harta di surga? Nah, ini penting penjelasannya. Yang Tuhan mau dari setiap Anda dan saya adalah supaya apa yang Tuhan percayakan kita kelola dengan betul. Karena itu menguntungkan Anda dan saya. Nah, seperti apa itu? Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, harta itu sesuatu yang berharga buat kita. Mungkin uang, mungkin benda, itu berharga buat kita. Tapi bagaimana supaya hati kita tidak ke sana, tidak lengket ke sana. Tapi Tuhan mau hati kita itu adalah senantiasa kepada Tuhan, kepada yang benar, kepada yang seharusnya. Caranya adalah bagaimana? Kita bawa apa yang berharga buat kita bawa ke tempat yang betul, supaya waktu kita taruh di sana, hati kita juga di sana. Nah, kalau kita nggak ada hati buat jiwa-jiwa, nggak ada hati kepada Tuhan, persoalannya di mana? Karena harta kita tidak ke sana. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi cara terbaik supaya kita melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan ini alamatnya pasti ya, ini bukan alamat palsu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau saya pingin Tuhan punya hati kepada engkau, bergantung pada engkau, melekat pada engkau ya. Tuhan mau bawa yang berharga kepada Tuhan. Yang pasti yang Tuhan ajarkan ya 10% dari apa yang kita terima itu berharga buat kita. Nah, waktu kita bawa kepada Tuhan sebagai persepuluhan kita, nah hati kita akan ngikut. Jadi hati kita akan lengket sama Tuhan. Hati kita akan bergantung pada Tuhan. Hati kita bersandar pada Tuhan. Nah, di sisi lain, waktu kita membawa persembahan dana misi untuk kesempatan orang mendengarkan Injil, nah hati kita juga akan melekat kepada jiwa-jiwa. Akan terpaut pada jiwa-jiwa. Akan senang melihat orang-orang diselamatkan. Saya percaya waktu kita memberikan dana misi, kita akan tiba satu hari. Tiba satu hari nanti, waktu kita dipanggil oleh Bapa di surga, begitu kita masuk ke pintu surga, ada berbaris orang-orang bilang terima kasih karena taburan Anda, dana misi Anda membuat saya punya kesempatan untuk mendengarkan Injil, dan kenapa saya ada di sini hari ini. Nah, begitu banyak orang yang sedang mencari kebenaran, begitu banyak orang sedang menantikan lawatan Tuhan, begitu banyak orang sedang ada kekosongan dalam diri mereka. Mereka butuh sesuatu yang diisi dengan benar. Nah, apa itu? Mereka butuh kasih karunia Allah. Mereka butuh Yesus Kristus untuk jiwa yang kosong itu terisi, sehingga mereka tahu betul bahwa ada hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi mereka. Nah, bagaimana caranya?
Perhatikan bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan mengumpulkan harta untuk dirimu sendiri, tapi berpikirlah atau mengaturlah untuk berbagi kepada orang lain, menolong orang lain, untuk mereka juga boleh dicukupkan kebutuhan dia. Tapi di sisi lain juga Tuhan ajarkan, jangan fokus mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di surga. Nah, bagaimana caranya? Tadi yang saya bilang, berikan kepada Tuhan, karena Tuhan itu berharga. Karena waktu kita berikan kepada Tuhan, hati kita juga di sana. Waktu kita berikan kepada untuk dana misi, hati kita juga di sana. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak peduli apapun yang kita alami. Waktu kita melakukan firman Tuhan, pasti itu akan terjadi. Jadi kalau Anda berkata, Pak Dedi, saya kok hati saya jauh dari Tuhan, hati saya kok nggak bisa suka sama Tuhan, hati saya juga kok nggak peduli sama jiwa-jiwa. Kenapa? Karena hartanya tidak ke sana. Dan alamat hati dan harta sama. Kalau Anda misalnya menyimpan emas di lemari, emas segopok gini, pasti pikiran Anda ke sana terus. Make sure pintu terkunci, lemari ditutup, rumah aman. Dan itu wajar seperti itu, karena itu hal yang berharga. Nah, bayangkan kalau emas itu diberikan kepada Tuhan. Hati kita mikir Tuhan terus. Bayangkan kalau emas itu kita berikan untuk dana misi. Hati kita akan di sana terus. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita berdoa untuk menerima kebenaran ini. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, setiap orang, siapapun kami yang join dalam devotion ini, saya berdoa pintu surga terbuka, dan oleh penjelasan, pengertian firman Tuhan ini, Tuhan terjemahkan bagi setiap kami, sehingga kami benar mengelola apa yang Tuhan percayakan, kami lakukan dengan benar apa yang Tuhan percayakan pada kami. Saya berdoa, kami tidak kekurangan satu pun yang baik. Even di tengah pandemi COVID ini, kami bisa tetap berbagi. Karena berbagi, menolong orang lain adalah niat dari dalam yang Tuhan taruh dalam hati kami. Saya berdoa setiap kami yang menabur untuk orang yang kekurangan, hidup kami diberkati. Kami yang menabur buat dana misi, yang membawa persepuluhan kami tidak kekurangan satu pun yang baik. Karena Alkitab berjanji, berilah, engkau akan diberi satu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan tumpah keluar. Itu adalah bagian. Dan dengan baik-baik, dalam nama Yesus Tuhan katakan, waktu kita memberi, Tuhan akan memberi kepada kita. Bukan malaikat, bukan manusia, tapi Tuhan akan memberikan kepada kita. Dalam nama Yesus, setiap Anda diberkati. You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. You